dengan acara untuk kita di pagi hari ini. Yang pertama pembukaan sudah kita lalui, yang kedua doa, ketiga arahan atau sambutan tunggal dari kepala kampung, keempat pembahasan rapat, dan yang kelima penutup. Kami atas nama pemerintah Kampung Nolokla menyampaikan banyak terima kasih untuk Bapak Ibu para peserta musyawarah rencana pembangunan kampung Nolokla yang mana boleh hadir di pagi hingga siang hari ini, yang sudah menepati undangan yang disebabkan oleh aparat. Itu kita akan mengawali seluruh rangkaian kegiatan kita di hari ini dengan doa. Sebelum memulai segala sesuatunya, Bapak Surya, kami minta hikmat pengetahuan daripada Tuhan jika kami memutuskan mengusahakan hari ini Tuhan. Selama hari ini melaksanakannya dengan baik. Tuhan Yesus, biarlah semua kegiatan semua. Terima kasih Bapak Ibu, masyarakat, RW, RT, dan aparat kampung, serta Bamuskam dan pendamping kampung serta pendamping distrik yang boleh meluangkan waktu hadir dalam kegiatan musrembang tingkat kampung tahun 2023-2024. Berkenan dengan musrembang hari ini. Sebelumnya beberapa hari yang lalu kami telah melaksanakan pra musrembang, dan di dalam pra musrembang itu sudah ada program-program yang diusulkan lewat RW masing-masing, yang mana sebentar akan kita lihat sama-sama. Kemudian kita akan tetapkan berdasarkan dengan keputusan atau kesepakatan bersama. Dalam menyepakati hasil pra musrembang itu, tentu saja di musrembang hari ini kita lihat alangkah bagusnya kita fokus kepada pekerjaan-pekerjaan yang besar yang akan dinikmati oleh banyak orang. Karena kalau kita lihat ke program-program yang kecil yang hanya menyentuh beberapa orang, itu nanti tidak kelihatan atau tidak nampak di mata masyarakat. Karena itu kami hanya himbau kalau bisa program-program yang besar yang bisa menyentuh semua masyarakat, yang dampaknya bagus untuk masyarakat. Itu yang mungkin perlu saya sampaikan untuk kita semua. Dan saya kira karena di PRA itu kita sudah ada program yang sudah diusulkan lewat RW masing-masing, jadi hari ini mungkin tidak terlalu, mungkin kalau ada yang kurang mungkin kita bisa menambahkannya kurang. Kemudian kita lihat juga mungkin di rumah-rumah Tuhan atau tempat-tempat ibadah, fasilitas ibadah yang mungkin ada kebutuhan-kebutuhan yang perlu juga harus dimasukkan dalam musrembang hari ini, yaitu menjadi atensi untuk kita tindak lanjuti di tahun 2024 yang akan datang. Saya kira mungkin begitu. Terima kasih untuk perhatian kita semua, dan atas nama pemerintah kampung kami menyampaikan selamat bermusrembang Kampung Nolokla tahun 2023-2024. Tuhan memberkati kita semua. Ibu pendamping bisa maju di depan sama-sama dengan Bapak Kepala Kampung sebagai moderator yang akan menuntun kita di kegiatan kita di hari ini. Untuk acara kita di siang hari ini mengenai pembahasan musrembang. Jadi saya akan pandu untuk kegiatan musrembang kita sebagaimana hasil pramusrembang kemarin. Mungkin materinya sudah dibagikan Bapak Ibu ya. Usulan tim dari Ibu Atta tolong dibagikan. Ya, yang dibagikan adalah hasil rekapan dari masing-masing RW 1, RW 2, RW 3 sampai RW 5. Sudah direkap.
Kita masih patokan dengan dana desa 2023, begitupun dengan alokasi dana kampung atau ADK. Jadi kita masih patokan dana sebelumnya. Kemudian saya sampaikan kembali isu prioritas penggunaan dana desa 2024. Jadi ada alokasi, ada aturan. Jadi untuk 2024 ada 7 isu prioritas penggunaan dana desa. Yang pertama, pengentasan kemiskinan ekstrim. Jadi dana desa masih ada untuk BLT, kita masih patokan 10-20%. Ya tentunya dengan kriteria yang ada yang seperti sebelumnya. Kemudian intervensi percepatan eliminasi TBC. Yang kedua, kemudian yang ketiga, ketahanan pangan nabati dan hewani. Untuk ketahanan pangan masih ada. Yang keempat, pencegahan narkoba. Yang kelima, penurunan stunting. Kira itu perlu. Kemudian keenam, dana operasional pemerintah desa 3%. Yang ketujuh, optimalisasi program jaminan kesehatan nasional. Jadi itu 7 isu prioritas penggunaan dana desa 2024. Bapak Ibu bisa ikuti yang lembaran ini ya. Usulan RW 1 untuk talut jalan turun, kemudian 2 lampu jalan, 3 jaringan kabel listrik, 4 pipanisasi, 5 MCK, 6 cor jalan, 7 pelebaran atau penimbunan bahu jalan, 8 mesin babat, 9 lapangan voli. Itu usulan dari RW 1. Kemudian usulan RW 2. Yang pertama, lampu jalan, 2 rehab PAUD, 3 drainase, 4 pipanisasi, 5 MCK, 6 tempat posyandu, 7 tambal jalan kampung, 8 tambahan insentif bagi RT dan RW, 9 tutup jalan lorong antara SD dan SMP. Usulan RW 3. 1. Posyandu lansia, 2 mesin babat, 3 pos kamling, 4 pipanisasi, 5 MCK, 6 lampu jalan sekitar pasar kampung, 7 pasar kampung diaktifkan kembali, 8 lapangan bulu tangkis, 9 perbaikan lapangan BTN. Usulan RW 4. 1 lampu jalan, 2 mesin babat, 3 saluran drainase. Kemudian usulan dari RW 5. 1 posyandu, 2 pos kamling, 3 lampu jalan di kuburan ke Kalibak dan jalur Minanti sampai Yakadewa sampai gereja Kingmi. 4 mesin babat, 5 portal masuk kuburan. Itu usulan dari RW 1 sampai RW 5. Kemudian lembaran terakhir Bapak Ibu, usulan pemerintah Kampung Nolokla dan Bamuskam. Yang pertama, pembuatan galeri penjualan cenderamata Kampung Nolokla. Yang kedua, batik dan kaos Bamuskam. 3. Kantor Bamuskam. 4. Cek hamar untuk pengeboran tanah. 5. Genset atau generator kampung. Kemudian yang poin 6, bantuan kepada masyarakat miskin, janda. Ya, itu ada tahun pelaksanaan juga ya, kolom terakhir Bapak Ibu ya, ada tahun anggaran 2023.
kemudian rehab lapangan bola, 8 rehab rumah warga, 9 perjalanan dinas, 10 pembayaran tanah kantor kampung, yaitu usulan hasil pramusrembang kemarin. Ya, baik Bapak Ibu, usulan hasil pramusrembang kemarin yang tadi saya sampaikan, mungkin dari Bapak Ibu yang hadir mungkin ada tambahan lagi atau bagaimana? Artinya usulan yang belum dimasukkan dalam yang ada di depan, yang tadi saya sampaikan. Ya, silakan Ibu di belakang. Kami dari RW 2, nama saya Nagere dari RW 2, mengenai air. Kami sudah beberapa bulan ini tidak ada air. Jadi kalau bisa air itu jangan dikunci. Kami dulu tinggal itu air itu tambuhan sekali di kami punya masing-masing rumah. Tapi sekarang ini tidak ada air. Jadi selama ini kita makan ini pakai air dan air galon. Kita beli air galon kan kita makan. WC ini biasanya di dalam OE ini tidak ada air. Itu baru jelas. Dan peraturan kampung mungkin kita buat hanya untuk pajak, tapi lebih kerasnya semua suku-suku yang harus ikut. Kita melihat hal mendasar itu kita Ibu sampaikan bahwa air ini sangat perlu sekali. Jadi saya lihat dari proses kemarin kepala kampung naik dengan ini, hal itu saya menilai harus mari kita duduk sama-sama. Kita bicara tentang sistem drainase atau pipanisasi. Karena ada ilmu yang kita bawa juga. Contoh saya, bagaimana bisa pipanisasi atau drainase ini, plumbing ini bisa berjalan baik itu ada masukan-masukan dari kita. Saya kasih contoh yang satu saja yang gampang. Waktu Belanda dibuat pipa dari atas, air untuk kompleks di atas, di antara yang kedua di Menanti itu pipa dia ukuran besar yang 6 inci. Kata guru itu ada valet di bawah situ. Pak ingat toh? Itu ada pembuangan. Pembuangan itu ada punya tujuan. Paham? Tadi kita bicara bahwa setiap saringan kita pasang relapa pun tetap ada kotoran masuk. Nah itu pembuangan itu untuk apa? Itu untuk dibuang tuh, dia nafas. Ya. Nanti pipa yang dari kecil itu air semua kemarin, semua buang. Nah di situ. Jadi masalah yang sekarang kita lihat dari setiap usulan RW ini, yang jadi masalah pipa ini atau pemipaan ini hanya RW 1, RW 2, RW 3. RW 4 dan 5 tidak ada. Karena apa itu? Karena mereka ya, paman di atas. Sedangkan orang di bawah ini tidak terima karena itu. Saya pernah bilang begini, harus ada pembuangan besar dari turun pipa itu sudah harus dibawa. Baru dia bagi-bagi ini. Itu tujuannya sebenarnya, benar. Kita mau bikin usulan itu yang tadi bilang bapak-bapak ayo itu bagus. Ide-ide ini yang saya bilang kalau bisa ada waktu Pak Kepala Kampung undang kita yang bisa berpikir, kita bikin tim, kita laksanakan hal mendasar ini. Saya kira itu saja. Pendeta Gultong dan tokoh agama Ibu Clara Ohe dan tokoh perempuan Bapak Morsi Sohe dari pendidikan, Bapak Morsi Sohe dari tokoh pemuda, Besaniel Ongge Bapak Moskam, kaum perencanaan Bapak Arnold Ohe, Bapak Tony Taimi, yang terakhir Antonius Katung. Baik, terima kasih yang telah mengikuti Musrembang Kampung Nolokla tahun 2023-2024. Terima kasih. Dalam pertemuan ini ada tambahan-tambahan usulan yang sudah dimasukkan, yang mana nanti tim 11 yang kita sudah bentuk ini akan duduk untuk menyusun RKPK selama 1 tahun atau rencana kerja selama 1 tahun.
tidak menutup kemungkinan juga dengan usulan-usulan yang lain yang belum kita akomodir masuk ke lembaran yang sebelah itu, nanti tim 11 akan melihat. Kita tunggu dengan besaran dana yang akan diturunkan ke kampung. Pagu dana itu kita akan tahu di situ pekerjaan ini dia butuh dana berapa, butuh biaya berapa. Itu akan dibagikan nanti. Itu akan dibagikan, dan saya harap apabila di tahun 2024 pekerjaan-pekerjaan ini jalan, kalau dia ada di RW itu, maka RW itu harus melibatkan diri. RW dan RT bahkan masyarakat yang kita lihat yang bisa membantu bekerja, dia bekerja. Jangan kita kasih orang luar, supaya uang itu dia ada di dalam. Dan juga tidak menutup kemungkinan kita di sini nanti kita akan lihat juga rumah-rumah atau tempat-tempat ibadah. Dan ada kebutuhan-kebutuhan yang perlu kita akomodir masuk. Kemudian untuk pendidikan dan kesehatan, seperti yang tadi disampaikan oleh pembawa acara bahwa pemerintah dia kasih turun uang, tapi dia juga kasih turun dia punya pekerja, dia punya program juga ada. Itu yang nanti kita juga akan lihat hal itu secara bersama-sama. Karena kadang pemerintah dia sudah kasih turun uang, bilang ini uang kasih turun ke kampung, ini kalau nanti di kampung kamu susun program untuk kamu kerjakan. Nanti kaget-kaget begini, nanti ada pekerjaan baru yang dia kasih turun lagi. Kampung ini wajib, kampung harus kerjakan. Kita kewalahan juga. Tapi saya harap bahwa apa yang sudah kita masukkan dalam program itu nanti akan disusun baik oleh tim 11, dan itu yang akan kita lihat bersama-sama di tahun berjalan nanti. Dengan demikian maka sudah selesai kita punya kegiatan musrembang hari ini, kita akan tutup. Itu saya atas nama Kepala Kampung selaku pemerintah kampung Nolokla menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu masyarakat semua yang boleh mengambil bagian, melibatkan diri di dalam kegiatan musyawarah pembangunan kampung tahun 2023-2024. Kiranya apa yang sudah kita bahas, apa yang sudah kita rancangkan, apa yang sudah kita masukkan akan disusun kembali oleh tim 11 dan akan kita jalankan pada tahun 2024 secara bersama-sama. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Ya, baik, terima kasih sekali lagi buat Bapak Kepala Kampung. Terima kasih banyak juga buat kita semua, Bapak Ibu, para peserta undangan. Kami menyampaikan banyak terima kasih. Okay.